Ingsun niat bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngaji lawan nyebut asmane Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Lagi neres lagi mutola'ah lagi supaya ndak lupa, dan juga terutama untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan juga. Alhamdulillah barakallah. Ini kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Masya Allah, kitab ini termasuk kitab fikih, tapi fikih tasawuf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ingawiti niat ngaji ingsun lawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani tur kang mawelas asing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang mawelas asing dalam akhirat belaka. Qala Asy-Syaikh Al-Imam wis ngendika. Qala Asy-Syaikh Al-Imam wis ngendika, wis dawuh sapa Asy-Syaikh Al-Imam kang wis tadi imam, Al-Alim kang tur kang alim, Al-Alamah tur kang banget alime. Ini Imam Al-Ghazali itu Masya Allah sebagai salah seorang imam dan alama juga, imam alama juga tukang banget alime, dan hujjatul Islam kang dadi hujjatul Islam kang dadi hujjah agama Islam. Masya Allah. Lanjut. Wa barakatul anam wa barakatil anam wa barakatul anami. Wa barakatul anami lan kebagusan lan keberkahan firo-firone makhluk. Wa barakatul anami lan kebagusan firo-firo makhluk. Rupane siapa? Rupane Abu Hamid. Rupane yaiku Asy-Syaikh Abu Hamid. Rupane yaiku Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawarahu dorihahu an-nura dorihahu wa nawara dorihahu. Qaddasallah muga-muga wis nunjukaken, wis nyencepaken sapa Allahu Allah ruhahu ing ruhe Abu Hamid Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Ghazali wa nawara lan mugi-mugi wis madangaken, wa nawara lan mugi-mugi wis madangaken sapa Allah dorihahu ing kuburane Asy-Syaikh Abu Imam
Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Amin amin istajib ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah tawis kabene puji kulillahi kadue Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tawis kabene puji kulillahi kadue deke Gusti Allah. Alhamdulillah haqqa. Alhamdulillah alhamdulillah haqqa. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad Rasulillah Muhammad Rasulihi abdihi khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ba'di amma ba'du. Kitab Bidayatul Hidayah ini termasuk salah satu bagian daripada kitab fikih, kitab fikih tasawuf, yang dimana memang Syekh Abu Hamid Al-Ghazali niki memang lebih banyak karangan-karangan kitab beliau itu lebih banyak ke tasawuf, lebih banyak membahas tentang masalah hati, tentang sabar dan syukur, tentang hakikat suatu penghambaan diri kepada Allah itu bagaimana. Itu Imam Al-Ghazali. Dan tentang membahas tentang tafakur, tentang bagaimana maknanya cinta, rindu, ridho, dan bagaimana melatih hawa nafsu, bagaimana tentang ngeraksa hati, bagaimana tentang taubat yang sesungguhnya, bagaimana tentang mengasingkan diri dan lain sebagainya. Masya Allah, itu Imam Al-Ghazali itu salah satu rujukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi ke ilmu tasawufannya. Masya Allah. Dan kitab ini salah satu bagian dari fikih tasawuf, yaitu Bidayatul Hidayah. Itu Bidayatul Hidayah itu karangan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan tentang hukum-hukum, tata cara bagaimana yang hak, bagaimana yang benarnya itu. Jadi artinya Imam Al-Ghazali kitab-kitabnya beliau itu membahas tentang ilmu tasawuf. Masya Allah kan. Nah, dan termasuk di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang saya bisa dikatakan fikih tasawuf juga, ini menjelaskan tentang di mana kitab ini membahas tentang proses bagaimana bagaimana seorang manusia itu ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Ingin mendapatkan hidayah dari Allah, dan juga bagaimana caranya menjelaskan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah secara hak, secara benar, dengan tata cara dan adab yang benar.
Masya Allah, inilah kitab Bidayatul Hidayah, termasuk fikih tasawuf. Dan di dalam muqaddimah yang tadi saya baca, Masya Allah, amin amin, istajib ya Allah, moga-moga Allah memadangkan, merahmati kuburan beliau, karena beliau adalah bagus-bagusnya hamba Allah dan patut dimintai keberkahan karena keilmuan, kewaraan, dan Masya Allah, itulah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitab ini disebutkan salah satunya bahwa Allah mengingatkan kita semua, terutama bagi para pendai, para ustadz yang dimana ketika beliau semua berpidato di podium di televisi melalui Al-Imam Al-Ghazali ini menyampaikan bahwa Allah itu mengingatkan kita semua, kenapa kamu bicara seenaknya saja? Nah, pada intinya begitu. Kenapa kamu bicara seenaknya saja, berpidato di podium mengatakan contohnya, ayo yang akur, ayo yang damai, ayo bersedekah, membantu sesama. Namun malah sebaliknya, di luar apa yang kita sampaikan. Begitu mudahnya para dai, para ustadz yang menasehati lewat tutur kata lembutnya, namun sikap dan perbuatannya malah sebaliknya. Padahal beliau semua itu para dai, para ustadz itu adalah para dai, para ustadz yang bersorban. Masya Allah, mengingatkan kita semua, khususnya para dai dan ustadz, seperti itu. Makanya dikatakan juga oleh al-alim Kiai Haji Subhan bahwa beliau pernah menyatakan Dajjal akhir zaman itu sudah banyak, termasuk para dai, para ulama yang jelek, atau ulama atau ulama dunia. Banyak dalil atau aksi-aksi ceramahnya mereka di podium, di televisi, namun ilmunya hanya untuk mencari sesuap nasi, menguntungkan, memperkenyang perutnya sendiri, atau agar kaya sendiri. Maka bahaya orang tersebut, dan itu sama saja seperti Dajjal yang asli. Masya Allah, naudzubillah. Itu kata Kiai Haji Subhan. Dan memang Bidayatul Hidayah salah satunya adalah bagaimana membersihkan hati kita. Itu penjelasannya, salah satunya bagaimana agar kita mendapat hidayah dan mendekatkan diri kita kepada Allah secara yang benar, membersihkan hati kita secara hak, secara benar, dan yang benar sebenar-benarnya. Itu pembahasan di kitab fikih tasawuf ini, yaitu Bidayatul Hidayah ini. Masya Allah. Dan saya juga teringat apa yang disampaikan, pernah dinasihatkan oleh guru saya sendiri, yaitu almarhum al-maghfurullah al-alim al-alamah. Beliau adalah Mama Kiai Haji Fakih Benda Kerep. Masya Allah, semoga Allah merahmatinya. Beliau pernah menasihati saya dulu ketika saya masih di Benda,
ketika saya lagi memijat beliau mengatakan kepada saya, jaga hati dan jaga hati. Jika ada sesuatu yang lebih dari kamu, maka kasihkanlah kepada tetanggamu yang membutuhkan. Itu pesan beliau kepada saya. Dan jangan malas ketika ngaji ataupun ketika kamu menjadi seorang pengajar, maka jangan malas untuk mencari kasab, untuk mencari pekerjaan lainnya, agar supaya kamu tidak mengharapkan bayaran bisyarah dari apa yang kamu ngajar. Itu pesan beliau, termasuk salah satu pesan beliau kepada saya. Masya Allah. Ulama adalah pewaris para nabi, kata beliau. Jika ada seorang ulama yang kaya raya, dan kaya rayanya itu hanya untuk mengenyangkan perutnya sendiri, hanya untuk membahagiakan keluarganya sendiri, sementara mengabaikan fakir miskin, anak yatim, tangga batur sedulur yang kelaparan diabaikan, maka ulama tersebut bukan bagian daripada pewaris nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Dan jika mereka mengabaikan tetangganya yang lagi lapar, tetangganya yang lagi membutuhkan pertolongan, masih banyak ada fakir miskin dan anak yatim yang diabaikan, maka dia bukan ulama kategori pewaris nabi. Masya Allah. Itu kata beliau, kata almarhum Maki Haji Fakih Benda.